Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mang Excel. Kali ini Mang Excel memberikan tutorial sebuah platform AI yang memungkinkan Anda untuk menciptakan presentasi berikut website dan dokumen atau brosur yang akan kita pasarkan. Di dalamnya terdapat fitur yang bisa kita gunakan, yaitu paste teks ke dalam AI, kemudian mengenerate-nya. Yang paling populer adalah mengenerate, yang menciptakan sebuah line website atau yang lainnya dalam hitungan detik. Dan yang terakhir adalah import file, yaitu dokumen kita bisa kita import ke dalam AI agar menciptakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan prompt yang kita sampaikan ya. Kita bisa menciptakan presentasi dengan memberikan beberapa slide sesuai dengan keinginan kita, dari 5, 8, sampai 10 dan seterusnya. Dan Anda bisa secara manual juga menambahkan slide yang Anda butuhkan, atau Anda meminta bantuan AI untuk menciptakannya. Dan itu setelah kita membuat presentasi PowerPoint, kita juga bisa menciptakan website melalui prompt yang sama. Apa yang kita presentasikan di PowerPoint tampil juga di website dengan model dan desain yang sangat menarik. Atau juga kita bisa menggunakan prompt tersebut dengan cara menciptakan dokumen dengan prompt yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Seperti biasa, kita masuk ke halaman website ya. Bisa kita lihat di sini ada harga mulai dari 0. Untuk yang free kita mendapatkan 400 kredit ya pada saat kita masuk, dan kemudian unlimited user gamma, PDF export dan PPT export. Jadi kita bisa mengekspor format PDF dan format PPT. Kita langsung saja login atau langsung get started, sama saja. Kita akan masuk dengan menggunakan akun Gmail kita. Kemudian setelah masuk, Anda akan ditanya apakah Anda bekerja sebagai tim atau personal. Saya pilih personal saja. Kemudian saya ketik saja namanya, misalnya Smandli. Kemudian saya pilih personal, lalu saya create workspace ya. Kalau personal ya nongol sesuai dengan nama email kita ya. Saya pilihnya personal, jadi ini ya nama saya. Lalu kita lihat di sini, katakan tentang Anda. Jadi saya adalah pelajar, atau mungkin saya adalah seorang pengajar. Jadi saya pilihnya teacher, kemudian tipenya saya pilih university atau secondary school grade, atau yang lainnya. Ini terserah Anda ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ketika Anda pilih, di sini juga ada how did you hear about us. Jadi saya pilihnya YouTube karena saya mendengar informasi dari YouTube misalnya. Lalu kita klik get start. Setelah itu kita akan diberikan sebuah tampilan ya, paste in text, generate ataupun import file. Saya mungkin akan mencoba yang generate, jadi saya akan arahkan ke sini lalu klik continue. Oke. Setelah itu ada pilihan presentasi, website, atau dokumen. Akan kita kupas satu persatu, atau mungkin kita fokus di presentasi dan website. Bahasa juga kita pilih bisa bahasa Indonesia. Kemudian kita mendeskripsikan apa sih yang akan kita buat ya. Di sini misalnya saya butuh 9 slide atau 10 slide, bisa Anda pilih. Kalau yang berbayar ini sampai 15 slide ya. Saya pilihnya 9. Kemudian saya akan membuat deskripsi, atau Anda bisa mengambil beberapa contoh yang ditawarkan oleh AI ya. Saya coba misalnya dengan prompt yang dari saya saja, kemudian saya generate outline-nya. Saya bahas tentang perkembangan AI di era modern tentang seni lukis ya. Di sini maka dia akan memberikan 9 slide dengan berbahasa Indonesia pula ya. Dan di sini akan Anda lihat beberapa subjudulnya. Anda bisa menambahkannya, hanya saja kalau lebih dari 10 dia berbayar ya. Maka saya abaikan, saya biarkan 9 halaman. Dan di sini gambar juga bisa kita pilih, misalnya kita akan memberikan gambar-gambar itu dengan menggunakan AI, karena saya tidak ingin mencomot gambar-gambar dari yang lain, akan butuh waktu lama. Tinggal kita copy paste aja, ciptakan sebuah gambar konten kreator yang sedang mengenerate gambar menggunakan text to image atau AI ya. Kemudian saya klik continue, maka di sini akan tampil template ya. Akan seperti inilah gambar yang akan diciptakan oleh AI tersebut ya. Kemudian nanti kita pilih dulu yang kita butuhkan templatenya ya. Jadi setelah jadi, kita akan pilih, kita seleksi mana yang kira-kiranya cocok, baru Anda pilih di sini. Oke, setelah itu kita bisa lakukan generate. Setelah ini saya coba yang ini, lalu kita klik generate ya. Maka dia secara otomatis ya dengan cepat akan menciptakan PowerPoint atau slideshow berjumlah 9 slide. Yang cukup cepat sekali ya ini cara kerjanya. Dan lumayan karena kita mendapatkan 400 kredit ya. Ini terlihat secara cepat sekali sampai ke slide yang ke-9. Jadi saya membuat ke-9 itu adalah kesimpulan dan pandangan ya. Anda bisa cek di sini, show me a quick tour. Nggak usah ya, kita langsung fokus ke langkah yang berikutnya. Jadi jika Anda klik beberapa slide, di sini juga ada edit dengan AI. Jika Anda ingin merubah kata-kata atau menambahkan catatan atau yang lainnya, tinggal klik drag. Di sini ada duplicate card, kemudian merge atau copy ya, export dan yang lainnya. Dan di sini juga ada menu-menu yang bisa Anda gunakan untuk melakukan editing, menambah gambar atau yang lainnya. Semisal saya saya klik di sini untuk slide yang ke-7 ya. Kemudian kita coba juga di slide, apakah di slide yang lainnya sudah cocok. Kalau misalnya sudah cocok, kita akan coba melakukan presentasi ya. Kita akan lihat tampilannya seperti apa ya. Jadi ini persis sekali dengan aplikasi presentasi yang lainnya, Ypic atau yang lainnya, tapi Anda bisa mengerjakan di sini dengan cara yang cukup cepat sekali. Dan hasilnya juga sudah termasuk gambar yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita untuk mempresentasikan sebuah judul ya, sebuah pembahasan. Jadi dia cocok sekali buat kita. Misalnya di sini tentang perkembangan AI terhadap industri seni. Dan ini gambarnya juga sudah mewakili dari apa yang kita butuhkan ya. Ini beberapa contoh. Jadi tinggal sama seperti menggunakan Microsoft PowerPoint, tinggal klik apa namanya itu klik kiri ya untuk exit atau escape ya. Atau kita klik di sini exit present
view atau present yang lainnya ya. Kita klik exit saja. Kemudian kita kembali, di sini juga ada untuk create something else, untuk membuat yang baru ya. Nah, ini kita bisa menambahkan slide dan juga kita bisa mengekspor ya. Kalau kita butuh editing, dan kita juga bisa melakukan editing manual sama seperti di PowerPoint, hanya saja secara lebih cepat ya untuk membuat editingnya, tidak perlu berlama-lama, dan ini bisa dipublish di website kita ya. Dan ini bisa di-share. Kalau Anda klik di sini, ini ada pilihan collaborate, share, export, embed ya. Di sini Anda bisa klik copy paste untuk linknya dan dibagikan ya. Kalau untuk yang Gamma page-nya itu yang untuk dihilangkan dia berbayar ya. Dan ini kita bisa ekspor PDF dan ekspor PowerPoint secara gratis ya. Kita download misalnya yang PowerPoint, dan nanti secara cepat dia mendownload juga, tidak berlama-lama. Dan inilah hasil dari PowerPoint yang kita download tadi ya. Ini hasilnya, dan masih ada logo Made with Gamma. Tapi ini setelah menjadi PowerPoint bisa di delete ya. Anda tidak perlu khawatir karena ini tidak permanen. Tinggal diklik nanti bisa Anda delete ya. Oke, atau mungkin Anda ingin PDF juga bisa ya. Anda bisa mendownloadnya dengan PDF. Oke, di sini ada beberapa tutorial juga yang diberikan oleh Gamma, bisa Anda klik karena setiap Anda login sebetulnya sudah tercipta sebuah video, dan dia adalah video tutorial ya. Anda bisa cek satu persatu atau bisa Anda saksikan, cuma dia tidak ada kata-kata, dia hanya gambar saja video ya. Jadi tidak ada yang menjelaskan, cukup di sebelah kiri saja bagaimana cara insert menu, bagaimana AI editing, dan hanya menampilkan video kemudian teks di sebelah kiri sebagai informasi. Jadi makanya saya ingin berikan tutorial ini supaya lebih jelas Anda membuat sebuah presentasi atau website. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membuat presentasi ya. Di sini ada beberapa template yang diberikan. Kita klik juga inspirasi, beberapa ide-ide, kemudian tema juga bisa kita lihat di web ini ya. Apakah new atau pakai yang standar atau berdasarkan arsip ya. Oke, kemudian ada custom fonts, ini masih pro ya, belum bisa kita gunakan. Nah, ini 360 kredit karena saya sudah menggunakannya 40 kredit ya. Karena kredit pertama adalah 400, kita sudah menggunakan untuk satu PowerPoint ya. Ya, di sini juga bisa Anda coba yang lainnya ya. Kita akan coba menggunakan create new di sini. Kemudian di sini ada new form atau import bisa ya. Jadi ada 3 fitur yang bisa kita gunakan untuk di Gamma ya. Nah, kita gunakan yang satu ini, yaitu saya ini adalah versi beta. Kita bisa menciptakan halaman website. Tinggal create, kemudian nanti tinggal deskripsikan saja ya. Kalau mau berbahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kita coba bahasa Indonesia, kemudian kita deskripsikan apa yang kita inginkan ya. Contoh misalnya saya buat di sini ya, kita copy paste atau kita pilih salah satu dari sini ya, tinggal mana selera Anda, atau misalnya Anda punya ide sendiri, ini bisa diklik shuffle, dia akan memberikan yang lainnya ya. Contoh dari prompt-prompt yang ada di Gamma ya, bisa Anda gunakan untuk menciptakan website. Saya akan coba menciptakan website saya sendiri dengan menggunakan Google Translate misalnya, situs web pribadi untuk bahasa generate text to image dan text to video dengan AI saja. Kemudian saya copy paste dan saya klik generate. Saya klik generate, maka nanti Gamma akan menciptakan halaman website seperti ini ya, outline-nya. Apa itu generasi teks? Nah, seperti ini ya, sama seperti pada saat kita membuat PowerPoint ya. Sama, saya juga akan menggunakan AI untuk memberikan gambar-gambar yang saya butuhkan. Di sini misalnya akan tambah halaman atau slide ya. Satu halaman web dengan 8 slide saja, saya mungkin akan saya hapus yang ini karena sebagai tutorial saja supaya Anda lebih paham. Untuk selanjutnya silahkan, di sini ada 5000 huruf yang disediakan ya. Saya image style-nya akan saya buat lagi, style-nya yang ada kaitannya dengan AI ya, dengan AI. Kemudian continue, lalu kita pilih halaman websitenya, template-nya yang mana. Nah, misalnya saya pilih yang ini, kita langsung klik generate, maka dengan sendirinya Gamma menciptakan halaman website. Saking cepatnya ya, halaman ini sudah langsung jadi, dan ini bisa kita edit satu persatu ya. Jadi sifatnya editable karena ini seperti halaman kalau di blog itu pengaturan ya. Jadi bisa Anda ubah ini masing-masing, misalnya dari nomor telepon, email, jadwal pertemuan, alamat, dan yang lainnya bisa Anda edit ya. Semua halaman ini nanti bisa kita simpan atau bisa kita ekspor ke website kita. Perhatikan gambarnya juga sudah mewakili karena saya meminta untuk menggambar sesuai dengan konsep. Dan di sini bisa Anda edit juga untuk combo box atau informasi lainnya ya. Misalnya saya klik di sini, dia akan keluar seperti ini. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing membuat coding ya. Di sini sudah tercipta sebuah halaman berdasarkan prompt yang kita inginkan. Anda bisa melakukan editing yang lainnya ya. Dan bisa Anda langsung publish atau Anda akan coba melihatnya ya. Bisa lihat publish di spec dan preview di spec. Kalau kita klik preview, di sini ada 3 pilihan yang akan tampil ya. Baik itu dilihat berdasarkan view dari desktop PC, atau mungkin Anda bisa lihat juga dari yang lainnya, bisa dari handphone atau dari yang lainnya seperti tablet. Jadi di sini ada 3 tampilan ya. Bisa Anda klik satu-satu tampilannya seperti apa pada saat orang akan mengakses ya. Akan mengakses website Anda ini, bisa dilihat di sini ya.
Kalau lewat HP dia akan tampil seperti ini ya. Kalau misalnya lewat tablet dia akan tampil seperti ini. Nah, ini sangat menarik dan sangat bantu kita, jadi tidak mengecewakan ya, karena kadang-kadang kita membuat sebuah website kemudian ketika dibuka di HP tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau ini sudah mantap ya. Misalnya saya ubah di sini web Mang Excel misalnya, karena saya memiliki channel Mang Excel, atau Anda bisa tambahkan yang lain menggunakan AI ya, add from template atau menggunakan AI. Untuk yang lainnya seperti favicon atau yang lainnya juga di sini bisa disediakan. Nah, ini site setting ya, kita sudah diberi domainnya seperti ini. Kalau diklik nanti dia akan membuka website kita versi Gamma tentunya ya. Dan ini bisa kita edit untuk nama sitenya, kemudian kita bisa menambahkan favicon atau icon dari website kita yang akan tampil di browser. Jadi Anda cukup upload atau sediakan sebuah gambar PNG yang bisa dijadikan favicon ya. Nah, kita akan coba misalnya saya pilihnya gambar yang sesuai dengan punya saya ya, Mang ya. Kita upload, kemudian setelah kita lakukan editing ya, kalau untuk remove background ini berbayar ya, kita edit saja misalnya yang ini ya, kita edit domain atau yang lainnya. Saya tetap menggunakan yang ini, tidak mau domain karena ini versinya berbayar ya. Kita akan coba untuk publish site atau yang lainnya seperti ini, maka nanti website akan dipublish. Kita akan lihat website kita seperti apa yang versi Gamma ya, versi Gammanya seperti apa. Jadi seperti ini tampilannya, luar biasa, tapi masih ada maaf, masih ada watermark made with Gamma ya, namanya juga ini versi gratis ya. Jadi kita bisa menciptakan halaman website. Kalau misalnya Anda memintanya untuk membuat materi atau membuat pembahasannya, Anda buat lagi halaman barunya dan bisa diekspor ke website Anda. Oke, mungkin itu saja. Silakan Anda bereksplorasi dan mencobanya di rumah. Semoga Anda bisa paham dengan apa yang saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.